Semantik itu ruang lingkupnya luas, maka dari itu di sini ada S-nya. Sama kayak linguistik, dia kan ada banyak cabangnya ya. Semantik juga sama. Come on, boy. Diam. Sorry, my cat. So vocal. Ribut banget. Oke, semantik itu juga punya cabang dan banyak banget. Dan beberapa cabang itu diajarkan sewaktu SD, SMP, dan SMA. Mungkin ada beberapa yang kalian familiar nantinya. Itu nanti kita akan bahas di akhir-akhir. Tapi sebelumnya saya ingin berfilosofi dulu sama kalian. Berfilosofi dulu ya. Language without meaning is meaningless. Ini katanya Roman Jacobson. Maksudnya apa ya? Saya mau tahu pendapat kalian aja. Language without meaning is meaningless. Bahasa tanpa makna itu tidak bermakna. What does that mean? Oke, nggak ada yang mau berpendapat? Atau saya harus panggil namanya dulu? Oke, Syahrul? Are you there? Syahrul? Yes, ma'am. Yeah? Okay, can you hear me? Yes, I can. Okay. Right. I want you to give an opinion. Okay, I want you to give your opinion about this sentence from Roman Jacobson. In Indonesian is fine, English is fine too. Language without meaning is meaningless. Kita berfilosofi dulu. Ini maksudnya apa ya? Menurut kalian aja. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Pendapat kalian aja. Itu ma'am. Artinya bahasa tanpa makna adalah bahasa tanpa makna itu tidak bermakna. Maksudnya apa ya? Jadi maksudnya kalau just language itu kayak tanpa tujuan aja, ma'am. Kan ya, makna itu kan kayak memberi tujuan gitu, ma'am. Ya, oke. Makna memberi tujuan. Tujuan dari mungkin komunikasi ya, mungkin seperti itu. Berarti menurut Syahrul, bahasa tanpa makna itu nggak ada tujuannya. Oke, Syahrul bilang seperti itu. Kita simpan dulu. Terus saya mau cewek lagi nih. Ada yang mau berfilosofi sedikit di sini? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Serius. You can say whatever you have in your mind. Aduh, semester ini mabanya malu-malu semua nih. Oke, kalau gitu saya aja yang panggil deh. Kalau Lida, coba. Lida. Can you hear me, Lida? Yes, ma'am. Menurut Lida ini bagaimana? Lida kan, ma'am? Lida pakai L. Oh, Lida. Lida. Bukan Rida ya? Tadi yang jawab Rida apa Lida? Ya, ma'am. Oke, Lida gimana? Mungkin cuma ngomong kosong, ma'am. Ya. Candaan. Kalau candaan nggak ngomong kosong juga ya. Kalau candaan kan ada tujuannya. Tadi kata Syahrul, bahasa nggak ada makna itu nggak ada tujuannya. Kalau candaan masih ada tujuan. Masih ada tujuan ya. Tong kosong nyaring bunyinya, mem? Ya, tong kosong nyaring bunyinya, omong kosong. Ya, tidak bermakna ya. Nggak ada apa-apa artinya, cuman lewat aja. Oke. Right. Ada lagi? Thank you, Lida. Dan Syahrul? Ada lagi? Ada lagi yang mau berbicara? Silakan. Saya berikan waktu untuk kalian berpendapat. Mungkin karena nggak terbiasa aja kali ya. Sistem pendidikan di Indonesia ini seringkali gurunya ngomong sendiri. Ketika siswanya ditanyain pendapat, langsung krik, diam deh. Ya,
bukan cuma di Indonesia sih, hampir seluruh Asia juga kayak gitu. Menurut teman-teman saya yang ngajar di luar negeri, hampir di seluruh Asia ya seperti itu gitu. Terutama di daerah Asia Timur, ketika diminta untuk berpendapat langsung krik. Langsung gak ada yang ngomong. Entah nggak punya ide atau nggak malu atau gimana gitu, kita juga nggak tahu. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. In my class, I will not judge you whether it is wrong or right untuk pendapat seperti ini. Kalian bebas berekspresi ketika ada pertanyaan filosofis seperti ini. Menurut saya gini loh, men. Menurut saya gitu loh, men. Oke, kita berdiskusi aja, ya. Alright, I give you the floor gitu. Saya berikan waktu kalian untuk bicara, right? Oke, sepertinya hanya 2 orang saja ya. Itu pun harus disuruh, nggak apa-apa. Right, language without meaning is meaningless. Nah, kata ini yang akan menjadi pengantar kita untuk bicara tentang semantik. Okay? Language without meaning is meaningless. Bahasa tanpa makna itu tidak bermakna. Ya gimana kita mau memberikan maksud kita, mau menyampaikan maksud kalau yang diomongin itu nggak ada maknanya sama sekali, gitu kan ya. Oke, kita bahas dulu semantik secara historical, secara secara historis atau secara sejarahnya. Ini saya ambil dari Etymology Online Dictionary. Etymology Online Dictionary itu kamus untuk mengecek, untuk nge-track ini bahasanya awalnya dari apa ya, origin, aslinya itu dari mana. Jadi kalian bisa cek di situ kalau kalian penasaran tentang ini kata ini awalnya dari apa ya, dari bahasa apa ya. Nanti saya tuliskan di WhatsApp webnya. Kita bahas semantik di sini. Semantik itu adalah kata benda, the study of meaning in language. Ilmu yang mempelajari tentang makna dalam bahasa. The science of the relationship between linguistics and symbols and their meaning. Ada tambahan lagi, ini adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan antara simbol-simbol linguistik dan maknanya. Jadi kita tidak cuma belajar cuma tentang bahasa saja, tapi juga belajar tentang simbolnya. Oke, ini apa, kemudian disimbolkan dengan ini, terus maknanya apa. Ya. Oke, aslinya sih katanya dari bahasa Prancis, di sini semantik. Nggak tahu gimana bacanya gimana, semantik tahun 1883. Sense ini menggantikan bahasa Jerman semasiologi atau semasiologi ini. Awalnya di bahasa Prancis juga semasiologi, tapi digantikan dengan semantik. Nah, ini juga diderive atau diambil dari bahasa aslinya ya, bahasa Yunani, semasia. Artinya signification, meaning, significant, ada yang penting, sesuatu yang penting. Yang penting itu makna maksudnya. Signification. Itu semantik secara historical. Secara umumnya, semantik itu adalah cabang linguistik yang berurusan dengan ilmu makna, yang berurusan dengan makna. Makna, kemudian perubahan maknanya, kemudian prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara kalimat dan kata-katanya, dan maknanya secara keseluruhan itu. Secara singkatnya sih semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna. Makna itu luas ya, maknanya luas. Maknanya entah itu perubahannya atau prinsip-prinsipnya, kemudian atau hubungan antar makna sendiri, itu nanti ada cabang-cabangnya lagi. Banyak banget. Okay, it is the study of the relationship between signs and symbols and what they represent. Ini adalah ilmu pengetahuan di mana ada hubungan antara tanda dan simbol, ada tanda, ada simbol, dan apa yang mewakilinya. Misalnya saya taruh tangan saya seperti ini. Ini kira-kira ngapain ya? Misalnya saya taruh tangan di depan kalian gitu. Stop. Oke, berhenti. Jadi kalau ada tangan seperti ini ditaruh ke depan kita, itu artinya stop. Oke. Itu
salah satu yang dipelajari dalam semantik. Kita mempelajari tentang sains, tanda-tanda, dan simbol-simbol. Dan kita mencari representation-nya. Representation atau yang mewakili simbol dan tanda tersebut. Maknanya. Oke. Di sini dikatakan semantics is the study of meaning in language. Kita bahas tadi juga ya. It is a wide subject within the general study of language. Ya, jadi maksudnya wide subject. Kalau kita bicara semantik sendiri itu perlu 1 semester bahkan mungkin lebih karena banyak banget cabangnya. Seperti linguistik juga nggak bisa dipelajari hanya dalam 1 semester, banyak cabangnya gitu ya. Semantik juga sama, banyak banget cabangnya. Oke, kemudian an understanding of semantics is essential to the study of language acquisition. Kenapa penting untuk mempelajari semantik? Semantik itu penting untuk studi ya sebenarnya, ilmu tentang bagaimana cara memperoleh bahasa kedua. Bagaimana cara pengguna bahasa itu memperoleh sense of meaning. Sense of meaning itu rasa maknanya, gimana ya saya jelasinnya. Oh ini sense-nya nih, oh ini maknanya begini, menurut dia gitu, menurut hatinya dia. Ya menurut logikanya dia gitu. Bukan di bahasa pertamanya, tapi di bahasa yang dia pelajari dan dia peroleh itu. As speakers, sebagai pembicara, sebagai penulis, pendengar, ataupun pembaca. Pernah dengar kan bahasa Inggris yang di Indonesiakan? Pengertian di situ semantik juga berperan sebenarnya. Semantik juga berperan. Kadang grammarnya benar nih, tapi sense-nya yang salah. Kenapa? Karena ilmu tentang semantiknya itu kurang, sense-nya atau maknanya itu nggak nyampe. Contoh kayak gini, saya menghabiskan waktu dengan keluarga saya. Bahasa Inggrisnya gimana? Saya menghabiskan waktu dengan keluarga saya. In any grammar, in any tenses. I spend my time with My family. I spend time with my family. Oke. Kenapa kalian tidak menggunakan waste? Sama-sama menghabiskan. Tapi kalau waste itu lebih ke arah buang-buang waktu. That's right. That's what it means to be a sense. Itu yang maksud saya sense tadi. Sama-sama menghabiskan, spend, waste. Tapi kenapa waste tidak bisa digunakan dengan my family? Karena kalau kita gunakan kata waste, itu berarti maknanya menghabiskan waktu dengan sia-sia. Dan keluarga biasanya tidak mungkin dengan sia-sia, kan kita menghabiskan waktu. Jadi kata spend itu lebih tepat. Itu maksudnya a sense of meaning tadi. Kalian yang bisa menentukan, oh ini sense-nya ini nih, ini nggak boleh. Oh yang itu yang boleh. Oke, bisa dipahami maksudnya semantik sejauh ini? Kenapa penting? Bisa, Mem. Bisa. Oke. Ya, itu kenapa semantik penting. Masih ada 3 poin lagi. Oke, it is essential to the study of language change. It is essential to study language change. It is essential to study the language change. Ini salah satu kenapa semantik itu penting. Saya kasih contoh satu kata gay. Oke, karena apa? Kata gay itu maknanya itu udah berubah seiring dengan waktu. Masih ingat nggak? Ada saya jelasin waktu itu? Pernah. Ya, pernah ya. Nah, oke, beberapa dekade yang lalu, berpuluh-puluh tahun lalu, gay itu artinya, masih ingat? Suka, senang, gembira. Oke, bersenang, senang, dan gembira. Oke, kalau saya katakan, let's be gay, zaman sekarang. Kalian terkejut nggak? Pasti terkejut. Kalau nggak tahu arti sebenarnya dari gay yang berpuluh-puluh tahun lalu ya, kalau kita sebutkan itu dengan orang-orang yang zaman sekarang, let's be gay gitu. Ini orang waras nggak sih gitu? Ini orang waras nggak? Padahal kalau beberapa puluh tahun yang lalu itu wajar aja gitu. Artinya ya kayak let's be happy, let's have fun gitu. Kalau sekarang maknanya berubah total dan gay itu tidak digunakan sebagai kata senang bahagia lagi, tapi
mengacu kepada orang yang menyukai sesama jenis. Nah, di sini makanya kita penting sekali untuk mempelajari tentang perubahan makna. Karena ini belum dalam waktu 100 tahun loh ya, belum dalam 100 tahun, masih hitungan dekade nih. Beberapa kata itu sudah bergeser maknanya. Maka dari itu kita penting sekali untuk mempelajari semantik ini. Salah satu kepentingannya ya. Salah satu mengapa dia penting. Kemudian, it is important for understanding language in social context. Selain kita memahami sesuatu itu secara literal atau sebagaimana adanya, kita juga perlu memahami bahasa atau makna dari bahasa tersebut secara sosial atau konteks lah secara umumnya ya. Oke, secara konteks. Karena konteks itu juga mempengaruhi makna. Konteks itu juga mempengaruhi makna dan juga untuk mengerti, oke di sini lebih menjurus lagi ya, variasi dari bahasa Inggris dan efeknya terhadap gaya bahasa. Ada bedanya nanti. Meaning itu beda ketika kita masuk ke dalam konteks dan kita juga masuk ke dalam variasi bahasa. Tapi ini ada hubungannya sama pragmatik dan ada hubungannya dengan sosial. Jadi sebenarnya linguistics itu intertwine. Kita nggak bisa mempelajari satu tanpa mempelajari yang lainnya juga. Oke, yang terakhir, the study of semantics includes the study of how meaning is constructed. Penelitian penelitian tentang semantik itu biasanya nggak jauh-jauh dari bagaimana makna itu dibangun, diinterpretasikan atau ditafsirkan, kemudian diklarifikasikan, obscured, dikabur-kaburin gitu, dikabur-kaburin maknanya. Maksudnya maunya bilang A tapi mungkin AA, AB, AC dulu gitu, kesana kemari dulu, obscured, dikaburin dulu maknanya. Illustrated, diilustrasikan, digambarkan, simplified, disederhanakan, kemudian dinegosiasi, kontradiksi atau kebalikannya ya, dan diparafrase, dikatakan kembali dengan cara yang berbeda. Ini apa yang dilakukan pada penelitian semantik. Alright, sampai sini bisa dipahami semantik itu apa? Bisa, Mem. Bisa, Mem. Oke, masih ada beberapa di sini dan beberapa contoh. Banyak contohnya. Right, ini akan dipelajari di semantik. Kalau kalian misalnya tertarik untuk belajar semantik, mungkin S2-nya mau belajar linguistik lebih dalam, kalian bisa pelajari di situ. Karena di tadris bahasa Inggris untuk semantik sendiri, nggak ada gitu. Nggak ada mata kuliahnya yang mempelajari secara spesifik cabang ilmu ini. Ya, jadi di sini di Introduction to Linguistics saja kita bisa mempelajari sedikit selentingan tentang semantics ini. Kalau kalian mau mempelajari semantics lebih dalam lagi, itu kalian bisa lanjut S2-nya ke linguistics. Nah, di situ nanti dia membahas lebih dalam lagi tentang semantics. Oke, nah ini some important areas of semantic theory or related subjects include these. Ini adalah teori-teori semantik yang penting, yang dipelajari. Ini juga nggak semuanya saya pelajari. Ini juga waktu S2 juga nggak semua saya pelajari loh. Banyak banget, luas sekali cabang-cabang. Yang pertama itu ada symbol dan referent. Symbol and referent, kalau nggak salah ini yang terkenal itu Pak Saussure. Pak Saussure yang yang menaikkan idenya itu kalau nggak salah beliau. Ini mempelajari tentang simbol sama acuannya. Oke, ini mempelajari tentang simbol sama acuan. Ini misalnya kita dikasihkan satu simbol, terus kita mencari acuan simbol ini apa gitu. Acuan simbolnya apa? Misalnya ada simbol, ini yang terkenal sekali ya contohnya ya. Ada bapak-bapak gendut. Saya gambarkan aja ya, ini ada bapak-bapak gendut. Terus pakai baju merah, terus di pinggir-pinggirnya dia ada putihnya. Dia sukanya datang itu musim dingin, masuknya lewat cerobong sap lalu ninggalin hadiah. Oke, itu simbolnya. Referensinya kemana?
Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus, that's right. Nah, itu yang dipelajari di di teori yang ini, area yang ini, symbol and reference. Ini kita dikasih simbol, kemudian kita disuruh mencari referensinya. Dan kemungkinan beda kultur, beda budaya, satu simbol itu direferensikan dengan satu simbol itu bisa direferensikan dengan berbagai macam hal, berbagai macam benda. Oke, itu satu. Kemudian conceptions of meaning. Conceptions itu pembentukan makna. Ini saya nggak pernah belajar sebenarnya. Conceptions of meaning, dia awal pembentukan makna itu bagaimana. Ya. Conceptions of meaning. Kemudian words and lexims. Words and lexims ini berhubungan dengan morfologi. Oke. Sorry. Bentar ya, saya berkelahi. Bentar. Sorry. Kucing liar masuk rumah. Kucing liar masuk rumah terus gangguin kucing saya deh. Kucing preman. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sampai words and lexims. Words itu adalah kata-kata, kemudian lexim itu sebenarnya juga kata, tapi ini istilah dari perkamusan sebenarnya. Words and lexims, kata-kata, dan lexim ini juga selain berhubungan dengan morfologi, ini juga berhubungan dengan kamus. Ya seperti yang kita tahu, kalau kita buka kamus itu pasti nyari makna. Gitu ya. Oke, kemudian ada denotation, connotation, and implication. Ini pernah dipelajari di bahasa Indonesia kan? Waktu SMP, SMA, atau SD? SMP. SMP, oke. Ada yang tahu artinya denotation? Denotation is makna sebenarnya, habis itu konotasi itu makna kiasan, implikasi itu apa? Atau keterlibatan. Ya, right. Keterlibatan atau bisa juga implication, kita ngambil kesimpulannya juga. Itu juga bisa. Oke, great. Jadi saya anggap tahu aja ya makna yang ini ya, denotasi, konotasi, dan implikasi. Oke, pragmatics. Ini pernah saya singgung juga. Pragmatics itu makna yang tidak sebenarnya makna yang ada di sekeliling konteks. Kita mengambil atau menarik kesimpulan dari sebuah tuturan dengan konteks yang tersedia. Itu ada konteks. Nanti ada contohnya. Kemudian kalau ambiguity itu ketaksaan, bahasa Indonesianya ketaksaan atau makna ganda. Oke. Ketaksaan atau makna ganda, ambigu. Sering kan dengar kata ambigu banget sih gitu. Maknanya dia apa, tapi orang lain kemungkinan menafsirkannya itu dalam dua hal. Nanti saya kasihkan contohnya juga di belakang. Ada beberapa ada contoh ambigu nanti. Pernah dengar yang ini? Metafor, simile, atau simbol? Pernah. Nah, metafor itu apa? Kemudian Simile persamaan atau persamaan? Ya, dua-duanya persamaan. Benar, persamaan. Dia biasanya dipakai di sastra ya. Dipakai di sastra, tapi perbedaannya apa? Antara metafor sama simile. Oke, mungkin sudah lupa sastranya. Oke, metafor itu sama dengan simile, itu dia membandingkan persamaan. Ya, membandingkan persamaan dua hal. Cuma bedanya kalau simile dia pakai kata bagaikan atau seperti atau layaknya, yang kata-kata seperti itu. Kalau metafor itu langsung sebagai satu kesatuan aja. Kalimat biasa. Contoh cahaya bulan the moon rays
acts like a carpet on my way home gitu. Acts bertindak atau seperti. Kalau di bahasa Indonesia nggak bisa sih. Ini ada hubungannya juga dengan translation. Acts like a carpet on my way home. Jadi yang mau disamakan itu adalah moon rays, cahaya bulan, sama karpet. Cahaya bulan itu kayak karpet, sama. Sama. Terus kalau simile itu bedanya ada kata like-nya atau as-nya. The moonlight atau moon rays is like a carpet. Sebenarnya sama aja, cuman kata-katanya yang beda. Metafor itu nggak pakai like atau as, simile itu pakai like atau as. Membandingkan dua hal. Kemudian simbol itu kalian pasti tahu ya. Sebuah benda atau sebuah tanda, tapi nggak ada kata-katanya. Kita yang harus menginterpretasikan atau menafsirkannya. Begitu juga dengan metafor dan simile. Kita menafsirkan kata-kata yang ada di dalam seringkali dalam suatu karya sastra. Semantic fields, ini jujur aja saya nggak pernah belajar, belum pernah tahu semantic fields. Nanti mungkin kalian bisa cari di internet. Kemudian lanjut lagi, di sini ada sinonim, antonim, dan hiponim. Sinonim, antonim, hiponim. Pernah belajar juga kan? Ya? Yes, ma'am. Sinonim itu apa? Persamaan. Persamaan kata. Kemudian antonim? Lawan kata. Lawan kata. Hiponim? Kata khusus. Kata khusus. Kata khusus dari kata umum. Good job. Masih ingat. Very good job. Right. Tapi tidak hanya seperti itu ternyata. Saya juga baru tahu waktu saya belajar S2 ya, saya baru tahu belajar sinonim itu tidak hanya persamaan kata, antonim itu tidak hanya lawan kata, dan hiponim itu bukan hanya hiponim aja. Itu ada lagi banyak-banyak cabang-cabangnya, ilmu-ilmunya, teori-teorinya itu berbeda-beda. Kita bahas satu-satu dulu. Kemudian ada kolokasi. Pernah dengar kata kolokasi? Collocation. Collocation? Sebenarnya kolokasi itu kalian belajar, cuman mungkin nggak tahu namanya. Kolokasi itu kata yang ketika kita sandingkan, dia membentuk makna. Kemudian hanya boleh disandingkan dengan kata tersebut saja. Contoh, makan siang. Makan siang bagaimana dalam bahasa Inggris? Lunch. No. Not only lunch. Lunch itu cuma makan siang. Kalau makan siang, maksudnya kita yang makan siang. Kita makan siang gitu. Bukan hanya lunch-nya aja. Pakai kata apa gabungannya? Having lunch. Eat atau have? Have. That's right. Itu yang dinamakan dengan kolokasi. Padahal kalau kita pakai have, memiliki makan siang kan. Tapi dalam bahasa Inggris, yang jadi kolokasi itu adalah have. Bukan eat lunch, tapi have lunch. Buat kita itu nggak masuk akal. Nggak logik gitu. Karena makan siang kan dimakan tuh. Eat lunch. Bukan dimiliki. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris, yang jadi kolokasi itu adalah kata kerja have dan lunch. Itu kolokasi. Ada kata-kata yang punya pasangannya masing-masing dan itu nggak bisa dipisahkan. Kalau kita pisah atau kita ganti dengan kata lain, itu maknanya berubah. Ini yang hubungannya dengan kolokasi, maknanya berubah. Dan nggak cocok gitu. Cuman itu aja pasangannya. Harus setia. Right. Kemudian fixed expression. Pernah dengar kata fixed expression? Belum. Fixed expression itu adalah ekspresi yang udah baku dan kalau diterjemahkan satu persatu tuh nggak ada artinya, atau artinya tuh nggak artinya itu berbeda dari makna sebenarnya. Contoh, what's up? What's up? Artinya? What's up? Apa kabar? Ya, apa kabar? Kalau kita terjemahin satu-satu, what's up? Apa? Up?
naik. Ya, apa naik itu nggak nyambung kan? Nah, itu yang dinamakan dengan fixed expression. Fixed expression itu adalah ungkapan-ungkapan yang sudah baku, udah ada maknanya, nggak bisa dirubah. Oke? Dan tidak seperti makna aslinya. Di dalam bahasa Inggris itu banyak banget. Di dalam bahasa Inggris itu banyak banget. Kayak kalimat how are you? Bagaimana kamu gitu. Padahal artinya apa kabar dalam bahasa Indonesia. Apalagi ya kayak tadi apa namanya? Beats me. Tahu nggak beats me artinya apa? Beats me. Beats me. Kayak gini tulisannya. Beats me. Gitu. Tahu nggak artinya apa? Pernah dengar? Di film-film. Sering nih. Beats me. Ada yang tahu? Nggak? Artinya nggak tahu. Beneran artinya nggak tahu. Aku nggak tahu. Beats me. Hey, do you know where my keys are? Beats me. Kalau orang nyebutnya beats me itu berarti dia nggak tahu. I don't know. I have no idea. Paling kalian seringnya I don't know, I have no idea. Tapi kalau kata beats me itu emang jarang banget. Beats me itu fixed expression. Fixed expression yang artinya saya tidak tahu, nggak tahu. Tapi kalau kita terjemahin satu-satu, pukul aku artinya. Pukul aku. Aneh, emang aneh. Tapi ya gitu, ya, namanya fixed expression kita nggak bisa emang udah dari sononya. Oke, next ada idiom. Pernah dengar kata idiom? Idiom? Pernah. Pernah. Apa itu idiom? Sejenis kayak peribahasa gitu lah, Mas. Ya, something like that. Peribahasa, ada bahasa lainnya. Itu bisa juga jadi kiasan, idiom, kiasan. Makna figuratif atau makna makna yang tidak sebenarnya idiom itu. Dan idiom juga tergantung dari culture. Biasanya berhubungan dengan budaya. Idiom. Masih banyak lagi nih punya nih. Okay. Semantic change, ini yang saya jelaskan tadi, semantic change, perubahan semantik, kata gay tadi yang sangat-sangat obvious sekarang ya. Etymology itu originnya, the study of origin of words. Jadi ilmu pengetahuan tentang atau penelitian tentang asal muasal kata-kata. Etymology, asal muasal kata-kata. Dan juga perkembangannya, kalau nggak salah, etymology itu ya. Ilmu tentang asal muasal kata-kata dan perkembangannya. Etymology. Oke, kalau polisemi, tahu polisemi? Untuk bahasa yang mempunyai makna lebih dari satu. That's right. Ya, benar sekali. Polisemi itu adalah kata yang mempunyai makna lebih dari satu. Sama nggak tulisannya? Sama nggak tulisan dan penyebutannya? Tulisan, penyebutan, habis itu apa aja? Ya, itu aja. Sama nggak kalau di polisemi? Ada yang bisa kasih contoh satu polisemi? Mata kaki. Mata kaki. Oke. Mata kaki yang pertama apa artinya? Kaki. Ya, mata di kaki dan satunya apa? Mata kaki, ya kemungkinan ada apa ya? Ada mata muncul di kaki ya, mata kayak gini muncul di kaki. Kemudian mata kaki yang kalian tahu yang sebelah kanan kiri itu ada bentuk tonjolan di bagian tulang kaki. yang menonjol. Ya, that's right. Tulang yang menonjol di kaki. Nah itu, yaitu polisemi. Mata kaki tapi artinya ada dua. Mungkin sama juga dengan mata ikan kali ya. Mata ikan kan kayak sejenis
penyakit Ya. ya di kaki gitu ya, penyakit di kaki dan itu bikin sakit, dan mata ikan beneran mata ikan. Terus apa lagi? Bisa. Tahu bisa kan? Tahu. Satunya apa? Makna pertama. Bisa. Benar. Bisa ular. Bisa Habis itu ular, bisa oke. Bisa yang dapat bisa melakukan. mengerjakan. Iya. Dapat melakukan. Right. Itu bisa. Itu yang namanya polisemi. Polisemi itu maknanya banyak. Polisemi itu maknanya banyak, tapi bukan tapi. Polisemi itu banyak makna, cuman katanya sama, kemudian cara menyebutkannya juga sama. Itu polisemi. Nah, kemudian ada homonim. Homonim itu apa? Homonim. Homo kan sama. Nim. Homonimi. Bahasa Inggrisnya. Persamaan. Kita bicara tentang persamaan sekarang. Homo. Homonim, homofons, homografs. Kalau homonim, apa yang sama? Kata yang maknanya punya banyak makna, Itu tapi tadi polisemi. ejaannya sama. Maknanya sama. Maknanya sama. Kayak Beda. maknanya sama, bunyi penyebutannya sama. Oke. Dan ejaan semua. Sama kata Maknanya beda. apa? Tapi penyebutannya sama. Apa yang sama? Oke. Homonim. Apa namanya? Gimana? Maknanya beda, lafalnya sama. Oke. Kita simpan dulu ya. Kemudian kalau homofons, Persamaan suara. suaranya sama. Suaranya sama, tulisannya beda ya. Suaranya sama, tulisannya beda. Kemudian homografs. Tulisannya berarti Tulisannya sama. Iya. Tulisannya sama. Oke. Homonim, kita mulai dari homonim dulu ya. Oke, homonim itu katanya berbeda. Homonim itu kata berbeda. Disebutkan sama. Ejaannya berbeda, oke. Ejaannya berbeda, different spelling, different words. Different spelling, different words. Tapi apa ya tadi ya? Homonim. Aduh, jadi saya terbalik-balik juga nih. Oke, please help me. Ya gimana? Homonim itu maknanya lebih dari satu, namun pelafalan dan ejanya tuh misalkan hak. Sepatu kan bisa sepatuan itu. Sepatu hak sama haknya itu ya. Oke, sama. Kepunyaan. Right, that's it. Oke, homonim maknanya lebih dari satu, tapi disebutkan dengan sama, tapi spellingnya juga beda. Spellingnya beda. Homofons tadi persamaan bunyi, tapi tulisannya beda. Maknanya juga pasti beda. Homografs itu maknanya pasti beda, cuman tulisannya sama. Itu ya. Kalian bisa baca lagi lebih lanjut. Ini agak membingungkan juga waktu SMP saya juga. This cat seriously duduk yang benar. Sorry. Itu ya, itu homonim, homofon sama homograf. Kemudian leksikologi sama leksikografi ini berhubungan dengan kamus, bagaimana cara menyusun makna dan bagaimana cara membuat kamus di sini. Leksikologi sama leksikografi. Thesaurus itu adalah sebentar kucing saya. Buku dari sebentar ya, saya turunin dulu, ganggu. Buku yang berupa daftar-daftar kata-kata yang berupa sinonim. Itu thesaurus. Nah, bagi orang-orang yang suka nulis, bagi orang-orang yang berkecimpung dalam bidang menulis atau lagi nulis skripsi atau nulis novel gitu. Thesaurus ini penting sekali untuk tidak mengulang-ulang kata yang sama, kan boring tuh ketemu kata sama terus. Thesaurus ini memberikan kayak apa ya? Memberikan list daftar-daftar yang bisa kita gunakan untuk memilih
Misalnya kata apa namanya? Kata cancel gitu, kata cancel itu bisa diganti dengan call off atau dengan apa. Itu banyak nanti list-listnya yang bisa kalian pilih. Itu bisa ditemukan di Thesaurus. Kalau saya sih biasanya online aja Thesaurus. Ya. Di Thesaurus juga bukan hanya sinonim tapi juga antonim disediakan kalau online sekarang. Kita juga belajar tentang libraries sama web portals. Itu juga masuk ke semantik. Epistemologi ini berhubungan dengan kayaknya apa itu namanya ya? Filosofi. Epistemologi kan berhubungan dengan filosofi ya. Ada ontologi, aksiologi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada color. Oke, color. Warna itu juga punya apa ya namanya ya? Punya tanda gitu. Ini kalau di Palangkaraya itu nggak terlalu populer, tapi kalau di luar negeri biasanya kalau ngasih bunga dengan warna yang berbeda, itu maknanya juga akan berbeda. Contoh kita ngasih seseorang nih, misalnya cewek, cowok ngasih bunga warna merah gitu, bunga mawar warna merah. Pernah nggak kalian bicara apa namanya baca-baca gitu tentang arti warna bunga, arti bunga gitu, bahasa bunga? Pernah nggak? Somewhere. Kalau bunga warna merah artinya cinta ya. Mawar. Mawar merah itu artinya saya suka kamu, saya cinta kamu gitu ya. I love you. Bunga warna merah. Tapi kalau si cowok ini ngasih bunga warna kuning. Itu maksudnya apa? Benci. Meninggal. No? Penghormatan. Penolakan. Penolakan, right? Penolakan maksudnya kita temenan aja ya gitu. Kita temenan aja. Kalau dikasih bunga warna kuning gitu. Mungkin kalau warna putih, ini loh cintaku tulus. Kayak gitu. Oke. Dengan kalau bunga-bunga sih banyak. Tapi bukan hanya terbatas sama bunga, tapi juga simbol-simbol lain untuk color ini. Oke, itu color. Jadi hati-hati banget ya sama color kalau beliin bunga cowok buat ceweknya. Salah warna nanti kalian bukannya seneng malah marah gitu. Marah-marah dianya. Oke. Oh iya, saya juga ingat waktu itu ada, ini di film sih, di film atau di komik saya pernah lihat orang marah-marah. Ini ada hubungannya dengan culture, orang ini cewek dikasih bunga krisantemum, bunga krisan itu tahu kan, yang gede, yang banyak petalnya itu banyak ininya, dikasih bunga warna putih. Itu banyak dijual kok di Palangkaraya, ada kok. Itu dikasih bunga warna putih banyak, satu ini lagi apa namanya, satu mobil lagi. Tapi si cewek kok marah, kenapa itu kira-kira? Dan cewek ini etnisnya Tiongkok, orang Cina. Kenapa dia marah? Dikasih bunga krisantemum warna putih. Apa ya kira-kira? Kematian. Right. Itu doain orang mati. Sebenarnya bunga krisantemum, kalau di apa namanya, di culture atau di budayanya orang Tiongkok, kalau ngasih bunga krisantemum, bukan aster loh ya, bunga krisan, itu artinya orang tuh ada kematian, atau doain orang itu mati. Jadi ya kalau misalnya ada temennya nanti mungkin Chinese atau apa, jangan dikasih bunga krisan ya. Nanti merekanya marah gitu. Tapi itu yang apa namanya, mungkin yang di Tiongkoknya sana. Kalau di Indonesia saya kurang tahu tuh apa mereka marah juga atau enggak. Karena saya pernah ngeliat, terus saya cari tahu kenapa si cewek ini kok marah dikasih. Itu artinya. Ya, lagi-lagi kita bicara tentang meaning. Alright, masih ada beberapa slide lagi. Ini kita bahas. Oke, kita masuk ke example. Nah, di sini ada conception of word, pembentukan makna mean, bermaksud. Oke, mean yang pertama. I mean to be there tomorrow. Kalimat yang kedua, those clouds mean thunder. Saya tandain dulu.
clouds means thunder. A red light mean stop. Mean. Artinya, kalau secara literal aja diterjemahkan, artinya apa? Mean itu artinya apa? Ini kata kerja ya, bukan mean yang kata sifat, tapi kata kerja. Di bahasa Indonesianya apa mean itu? Maksud kan? Maksud, bermaksud. Saya bermaksud berada di sana besok. Okay, those clouds mean thunder. Awan-awan itu artinya guntur. A red light, lampu warna merah, artinya berhenti. Berhenti. Nah, ketiga kata mean ini punya makna yang berbeda-beda, walaupun sebenarnya maknanya ya sama, bermaksud atau artinya gitu. Mean yang di sini, sense-nya atau rasanya itu adalah intent. Intent maksudnya dia bermaksud, dia punya niatan berada di suatu tempat besok. Dia punya intention atau niatan. Niat. Mean-nya itu artinya niat. Nah, yang mean yang kedua, ini adalah suatu tanda. Those clouds, ada awan. Tandanya akan ada guntur gitu. Ini signs atau tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa sesuatu itu akan terjadi atau akan terjadi. Those clouds mean thunder. Kalau thunder, biasanya akan terjadi apa? Badai. Hujan. Badai. That's right. Badai atau hujan, tidak ya, hujan badai. Kedua-duanya. Right. Mean di sini, ini berarti ada sesuatu yang akan terjadi. Nah, kemudian kalau yang terakhir, a red light means stop. Ini mengindikasikan apa? Sesuatu yang harus dilakukan. That's right, sesuatu yang harus dilakukan. Kalau kalian lihat merah, itu berarti tandanya harus berhenti. Lampu merah itu tandanya harus berhenti. Nah, mean di sini maknanya harus dilakukan. Oke? Paham maksud saya pembentukan makna ini? Pembentukan makna yang maksudnya kita berniat seperti ini, kita menginginkan makna yang seperti ini, walaupun katanya sama, maknanya berbeda. Itu namanya conception of word. Salah ketik saya. Bisa dipahami pembentukan maknanya di sini? Gimana? Bisa, Men. Oke. Right. Ada satu kata yang sama, tapi ketika dia dimasukkan ke dalam kalimat, pembentukan katanya akan memiliki makna yang berbeda-beda. Secara literal atau secara mungkin kalau diterjemahkan ya sama aja artinya, bermaksud atau artinya. Tapi secara sense itu berbeda. Right, itu conception of word tadi. Ini nggak semuanya saya bahas, saya cuma memberikan beberapa aja. Nah, kalau yang ini kira-kira yang mana ya? It's really hot in here. Ini masuk ke kategori apa tadi? It's really hot in here. Kalimat ini bisa diinterpretasikan atau ditafsirkan dalam berbagai situasi seperti mungkin orang ini minta dibuka jendela atau hidupin AC atau bawain minuman dingin gitu. It's really hot in here. Ada nggak dia suruh melakukan hal ini? Tidak. Tidak. Oke, tidak. Tapi kita lihat konteks. Kita lihat konteksnya. It's really hot in here. Kadang ada orang cuman ngomong aja gitu, it's really hot in here. Tapi ketika kita mengucapkan sesuatu, kita juga punya niatan tertentu. Nggak cuma diucapkan, tapi pasti ada niatnya. Nah, yang saya bisa ambil dari konteks ini adalah entah dia mau minta dibukain jendela atau hidupin AC atau dibawain dong minuman gitu yang dingin. Nah, konteksnya. Jadi kita membaca konteks. Oke, kita membaca konteks. Ada satu contoh lagi. I'm thirsty. I'm thirsty. Saya haus.
Kira-kira yang bisa kalian tarik dari kesimpulan yang bisa kalian tarik, yang bisa kalian tafsirkan dari kalimat itu apa yang akan dilakukan setelahnya? Minum minuman dingin. Oke, boleh. Minum es keadilan. Oke. Ada lagi? Banyak sekali karena konteksnya itu masih luas tuh. Saya haus. Oke, saya haus. Pasti yang paling deket ya minta minum gitu. Minta minum. Entah dia ambil sendiri, entah itu diambilkan orang lain. Kita nggak tahu. Konteksnya masih masih luas banget. Ya, konteksnya masih luas. I'm thirsty. Yang paling utama dia pasti mau minum. Cuman konteksnya masih luas. Entah diambilin orang, entah dia minta tolong, atau dia mau ambil sendiri, atau dia harus pergi dulu ke warung. Gitu. Konteksnya masih luas. Nah, hal ini yang dipelajari di pragmatik. Ini yang dipelajari di pragmatik. Ini ada satu tuturan, kita lihat konteksnya, kemudian kita tarik kesimpulan. Maunya apa nih? Gitu. Tuturan ini maksudnya apa nih? Di pragmatik itu makna yang tidak bisa dijelaskan di semantik. Nah, sebagian besar di semantik ini yang menjelaskan makna ya apa adanya gitu, secara literal. Nah, kalau di pragmatik, dia melihat makna dari konteks. Oke, bisa dipahami bagian sini? Pragmatik. Contoh dari pragmatik. Ini ada suatu kalimat, tuturan, kita menarik kesimpulan dari konteks kalimat tersebut. Gimana? Saya nanti ini kita juga pelajari lagi satu pertemuan nanti di akhir-akhir ada satu pertemuan khusus membahas tentang pragmatik. Ya. Right, kita lanjut lagi, masih ada beberapa contoh. Ini tentang apa kira-kira? Semantik yang membahas tentang apa? Warna. Oke, warna. Selain warna? Rambu-rambu. Sign. Sign. Simbol. Symbol. That's Simbol. right. Signs or symbol. That's right. Ini hubungannya dengan color, signs or symbols. Kalau yang ini, kalian pasti tahu. Ini hubungannya dengan warna. Kalau merah means Berhenti. Berhenti. Okay. Yellow or orange. Hati-hati. Siap-siap. Hati-hati. Hati-hati. Oke, hati-hati. Right. Sorry. Green. Okay, what is green? Jalan. Jalan. Okay, you can go. Jalan. Mungkin kalau udah ada yang nonton ini nggak, Doctor Strange? Udah ada ya? Belum. Ada yang belum? Nanti mungkin kalian spoiler dikit ya. Nanti akan masuk ke multiverse, terus si Doctor Strange-nya mau nyebrang hijau. Terus ada nonton kan bagian situ, masih ingat? Terus Masih dia malah mau ketabrak gitu. Ternyata di multiverse itu hijau artinya berhenti, merah artinya jalan gitu. Oke, itu kebalikannya. Aduh, sorry, Eka, sana dulu, boy, duduk. Alright, itu simbolnya. Oke, itu simbol dari merah, kuning, dan hijau di lampu lalu lintas. Kalau yang ini, artinya stop. Oke, berhenti. Kalau ngelihat tanda merah, terus tangan seperti ini, itu artinya stop. Mungkin juga ada tambahan nanti ada garis cross kayak gini, yang entah sini atau entah di sini, itu artinya berhenti, sama aja. Nah, kalau yang ini, oh my gosh, my book. Boy. Oke, kalau kalau tanda yang paling bawah. Buanglah Bawah. sampah pada tempatnya. Pada tempatnya. Oke, taunya dari mana? Apa yang menjadikan simbol itu? Apa yang membuat kalian setuju ada tong sampah? Ada orang yang sedang membuang sampah. Oke, ada orang yang sedang membuang Sampah. Right. Berarti kalian bisa baca simbol tuh. Right. Karena manusia emang built untuk menafsirkan atau menerjemahkan atau menafsirkan simbol. Dan simbol ini lebih nyaring gitu. Maksudnya lebih nyaring tanpa kata-kata pun, simbol itu lebih kuat maknanya daripada maknanya sendiri.
Coba kalau kita lihat ini, udah ngeliat maknanya aja kita nggak perlu tulisan stop di bawah situ kan? Nggak perlu. Dari ngelihat merah, tangan seperti ini aja, maknanya udah loud banget, berhenti. Ya, itu yang dipelajari di simbol dan signs dan reference-nya, maknanya apa. Right, next. Contoh selanjutnya, contoh keempat, observe these pairs of words below. Kita lihat di sini. Mana yang homonim, mana yang homograf, mana yang hiponim, mana yang polisemik. Yang pertama, kira-kira itu apa? Kira-kira apa ya? Ada bank, bank, rose, flower, lead, led, to, to. Ayo gimana? Kalau yang nomor satu, kira-kira apa? Bank sama bank. Bank yang pertama itu ada yang tabung dengan yang penyimpanan uang. Maknanya beda sama sekali. Benar-benar dua hal yang sangat berbeda. Bukan. Bank yang pertama itu tempat nyimpan uang ya, tempat bertransaksi dan lain sebagainya. Bank yang kedua itu adalah pinggir sungai. Kira-kira masuk yang mana? Nim. Sure? Oke, yang mana kira-kira? Ya? Bank, bank. Bank, bank. Itu yang ejaannya sama. Ya, ejaannya sama, tapi maknanya beda sama sekali. Homograf? Not homograph. Homograph itu cara nyebutinnya beda. Homofon? Homofon bukan juga. Homofon. No. Homonim. No. Polisemi. Polisemi. That's right, polisemi. Polisemi tadi satu kata maknanya banyak, maknanya berbeda-beda. Tapi sebutannya sama kan? Itu bank, bank. Oh iya. Ya, satunya bank yang pinggiran sungai, pinggir sungai artinya river bank, pinggiran. Yang satunya bank yang tempat nyimpan uang. Oke, kalau yang kedua, itu masuk mana kira-kira? Hiponim. Ya, hipo. Ada yang lain? Salah gini. Saya salah contoh deh nomor 3. Oke, hiponim benar. Rose dan flower. Rose itu adalah Mawar. mawar. Flower? Bunga. Oke, yang mana yang umum, yang mana yang khusus? Flower yang Flower yang Yes. umum. Rose yang khusus. Right. Okay, good. Okay. Good job. Kemudian lead sama led. Homograf? Homograf, oke. Homograf tulisannya sama, cara nyebutnya beda. Ya, cara nyebutnya beda ya. Lead, led. Cara nyebutnya beda. Lead yang satunya apa artinya? memimpin. Oke, memimpin. Yang satunya? Menyebabkan. Membawa, menuntun. No. Itu masih sinonim. Itu sinonimnya. Lead sama led. Beda. Lead sama led. Coba cari led-nya. Lead-nya benar. Lead itu adalah memimpin. Verb. Kalau led apa?
Let keluar. Mhm.